Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di podcast Media Nasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu tentang program literasi di SMK Nasa. Hadir di tengah-tengah kita saat ini narasumber yang kece banget nih, yaitu Bapak Agung Puji Harjono SE selaku Kepala Perpustakaan di SMK Nasa. Kita sapa dulu nih narasumber kita, Bapak Agung Puji Harjono. Halo Bapak. Halo Habibah. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah Habibah. Ini Kesibukan? tadi baru saja kegiatan perencanaan awal BLUT. Oke Bapak, jadi kesibukannya sedang mempersiapkan itu nggak? Ya betul Habibah. Oke, jadi teman-teman penasaran nih sama kegiatan literasi di SMK Nasa. Ya. Jadi stay tune di podcast Media Nasa. Seperti yang sudah kita ketahui, topik kita hari ini adalah tentang program literasi sekolah di SMK Nasa. Langsung aja nih kita tanya-tanya sama Bapak Agung terkait program literasi ini. Oke. Langsung aja nih ya Pak. Ya baik Habibah. Yang pertama nih Pak, maksud dan tujuan dari program literasi ini apa sih sebenarnya? Oke Habibah, jadi adapun kegiatan literasi di SMK Negeri 1 Nanggulan yang kita kenal dengan Gerakan Literasi Sekolah, ini adalah sebuah momentum di tahun 2045. Itu nanti harapannya membekali peserta didik agar mampu menjadi generasi atau yang kita kenal Gen Z-nya itu nanti menjadi SDM yang literat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam kegiatan literasi ini diharapkan nanti peserta didik akan mampu, kemudian akan dapat menumbuh kembangkan sikap dalam proses pembelajaran. Karena kita harapkan tidak hanya sebuah proses pembiasaan di tahapan gerakan literasi sekolah, tetapi lebih dari itu, yaitu pengembangan dan tahapan pembelajaran. Nah, dua itu dulu, Habibah. Oke, jadi ini sebagai salah satu bekal nih ya Pak untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya, betul, luar biasa. Oke. Yang kedua nih Bapak, kegiatan literasi ini tuh gimana sih di SMK itu? Apakah cuma membaca saja atau bagaimana ini? Oke, Habibah. Jadi kegiatan literasi sekolah itu ada dua. Yang pertama Nyi Serangku. Nah, apa itu Nyi Serangku? Nyi Serangku itu adalah nyadur indah Senin rangkum karyaku. Nyadur indah Nyadur indah Senin rangkum karyaku. Senin rangkum karyaku ya. Ya. Yang kedua, nanti ada ngerabuk. Nah, ngerabuk itu apa? Ngerabuk itu ngerangkum buku, di mana ketika Nyi Serangku yang sudah kita laksanakan di hari Senin, ketika Bapak Ibu Guru Dewan Pendidik dan Kependidikan melakukan kegiatan briefing. Ya. Nah, di situ ada jeda waktu kurang lebih 45 menit. Nah, itu kan eman-eman sekali. Ya. Waktunya akan lebih baik ketika dipergunakan untuk kegiatan Nyi Serangku. Nah, kegiatan Nyi Serangku itu tadi tentu punya persiapan. Nah, salah satunya peserta didik itu harus mempunyai sebuah buku non mata pelajaran, Habibah.
Oke, Bapak. Nah, buku non mata pelajaran itu bisa novel ataupun buku yang lainnya. Nah, kenapa kok novel? Karena novel itu adalah sebuah improvisasi cerita yang dibangun oleh seseorang secara personel, baik itu jatuh bangunnya cerita seseorang, bisa itu kehidupan seseorang, misalnya nih cinta kepada seseorang, cinta kepada tumbuhan, cinta kepada semuanya. Nah, kemudian itu ditulis oleh si penulis itu tadi. Nah, di situ ada proses memberdayakan. Di situ ada proses yang namanya proses sudut pandang ingin memperkaya diri. Nah, harapannya ketika nanti anak-anak itu mampu membaca secara tuntas, nah mereka punya imajinasi, bahkan punya motivasi. Oh, ternyata kehidupan untuk mencintai kepada tumbuhan ini seperti ini ketika kita mencintai kepada seseorang misalnya seperti itu. Nah, itu. Oke. Mungkin kalau kita tidak punya buku atau novel-novel secara cetak, apakah bisa kita itu literasi menggunakan media-media online gitu, Bapak? Wah, bisa, sangat bisa sekali. Bahkan sekolah itu sudah memfasilitasi. Nah, di situ ada yang namanya INASA. Nah, silahkan nanti disosialisasikan Habibah bahwa INASA itu ada di Play Store, kemudian I kecil, N-nya besar, ASA kecil. Oke, ini tadi ya teman-teman bisa diunduh atau diinstal di Play Store atau App Store, yaitu I kecil, terus N besar, terus ASA-nya kecil. Ya, betul. Jadi kita nggak perlu nih, misal yang teman-teman malas nih bawa buku berat gitu, bisa nih pakai media online. Salah satunya yaitu INASA. Satu lagi, masih bisa. Ketika nanti anakku sekalian masih kurang itu, kita fasilitasi lagi. Waduh, ada lagi nih. Ada dong. Wah, ada, keren. itu namanya iJogja. iJogja itu kerjasama dengan DPAD Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ketika di tahun 2019 kita mendapatkan akreditasi A, yang kemudian dari DPAD itu kita mendapatkan penghargaan. Salah satunya adalah kerjasama dengan SIF, Singapore International Foundation. Oh, keren. Nah, ya. Nah, di situ kita mendapatkan sekitar 365 e-book. Apa itu, Bapak? E-book itu sama seperti INASA. Jadi, peminjaman secara online. Oh, gitu. Dia bisa meminjam selama 3 hari. Setelah itu hilang bukunya. Nanti pinjam lagi dengan syarat anak-anak itu harus registrasi dulu. Nah, begitu. Oke. Jadi nggak melulu tentang buku cetak ya, Bapak Iya, ini? harus dengan yang lainnya. Oke deh, keren banget nih. Jadi teman-teman udah nggak ada nih alasan buat tidak melaksanakan literasi karena nggak bawa buku Iya, gitu betul, ya. betul. Nah, seperti itu, Ayu, Pak. Oke nih Pak, sudah terjawab nih pertanyaan yang kedua. Yang ketiga nih, Ya. untuk melaksanakan program literasi kan pasti udah memerlukan sarpras nih. Ya, betul. Nah, tadi kan ada fasilitasnya, salah satunya menggunakan INASA, Iya. Jogja. Nah, ada lagi nggak sih Pak yang lain sarpras untuk menunjang kegiatan literasi ini? Oh, Sapras banyak. Terutama di perpustakaan. Jadi ada sekitar 15.000 lebih buku yang sifatnya fisik. Nah, kemudian buku fisik itu kita adopsi ke digital dengan aplikasinya atau kunjungan websitenya itu di Jilib NASA. Dijilid NASA ya? Dijilib pakai Dijilib. ya, Dijilib NASA. Di jilibnasa.com. Nah, nanti silahkan anakku sekalian bisa mengunjungi web tersebut. Nah, lalu di situ sudah banyak menu. Menunya ada menu tentang kegiatan literasinya,
kegiatan agenda perpustakaan Cahaya SMK Negeri 1 Nanggulan, kemudian ada visi dan misinya, kemudian ada tata cara peminjaman secara online, kemudian ada durasi waktu anak-anak boleh meminjam dan lain sebagainya. Intinya anakku sekalian, nanti bisa lihat di situ. Nah, kaitannya dengan buku yang Habibah tanyakan itu tadi. Iya. Nah, itu nanti silahkan di situ ada kolom atau ada pencarian. Nah, mau pinjam buku apa saja di situ, insya Allah kita sediakan. Tinggal mencatat nomor inventarisasi barang, lalu anakku sekalian catat itu, kemudian dibawa ke sini secara manual, nanti akan kita cari. Nah, semakin mudah, semakin komplit, mau seperti apa sarana dan prasarana kita fasilitasi. Baik, udah lengkap banget nih teman-teman. Jadi ya itu tadi sih, nggak ada lagi ya alasan buat nggak kita ikut literasi gitu. Nah, betul. Dan bahkan ada pojok buku di masing-masing sekolah, di masing-masing kelas maksudnya. Oke. Nah, tempatnya Habibah pasti ada. Ada. Nah, ada 36 buku karena di kelasnya 36 siswa. Itu nanti bisa ditambahkan. Dan itu dicatat di bagian rekapitulasi pencatatan di buku masing-masing. Di samping itu kan ada nama-nama judul buku, bisa ditambahkan. Jika kurang, anak-anak pingin menghibahkan bukunya di sekolah kita. Nah, begitu, Ibu. Jadi selain pakai media online ke perpustakaan, di kelas juga udah disediain nih pojok baca. Jadi yang males jalan gitu, tinggal maju aja, ambil di pojok baca. Gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih sama dari Bapak untuk kegiatan literasi ini? Ya, baik. Jadi kegiatan baca itu tidak hanya sekedar membaca 15 menit. Tidak seperti itu. Itu hanya pembiasaan yang sudah lama sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa membaca itu nanti perlu sebuah proses di mana proses itu akan memperkaya diri kita, akan memperkaya imajinasi kita, sehingga harapannya memacu kompetensi diri untuk lebih baik, bahkan nanti akan membuka sebuah wawasan anak-anakku semuanya. Begitu, Haywa. Oke. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas hari ini, Bapak. Senang banget nih bisa berbincang bersama Bapak Agung Puji Harjono SE selaku Kepala Perpustakaan di SMK 1 Nanggulan. Semoga program literasi di SMK Nangsa dapat berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Terima kasih, Habibah. Oke, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai jumpa di lain pertemuan. Salam literasi. Salam literasi.